Okay, hello everyone, welcome back again to Limateri YouTube channel. Aku Muhammad Ilmas sebagai tutor bahasa Inggris akan ada bareng kalian dalam pembahasan materi seputar bahasa Inggris. Dan pada kesempatan kali ini masih dalam rangkaian kegiatan Limateri Study Challenge yang diadakan Limateri tentunya, kita akan membahas rangkaian materi seputar TOEFL yang kebetulan akan dibahas adalah part of speech. Dan part of speech pada kesempatan kali ini adalah preposition. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, apa sih preposition itu? Jadi preposition diartikan atau didefinisikan sebagai a word used to link nouns, pronouns, or phrases to other words within a sentence. Nah, jadi preposisi itu adalah sebuah kata atau sebuah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata lainnya, menghubungkan kata ganti, menghubungkan frasa ke kata yang lain dalam sebuah kalimat. Nah, kata kuncinya adalah menghubungkan ke kata lain di dalam sebuah kalimat. Nah, dan kemudian tipe-tipe dari preposition itu sendiri, types of prepositions. Nah, untuk preposisi sendiri sebenarnya ada banyak tipe, tapi yang paling mendasar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 3 tipe, yaitu time atau waktu, place atau tempat, dan movement atau perpindahan. Nah, kita masuk ke preposition of time, kata depan untuk waktu. Nah, preposition of time didefinisikan sebagai preposisi yang berguna untuk to show or indicate when something happens, or will happen. Nah, jadi fungsinya untuk menunjukkan atau mengindikasikan kapan atau waktu dari kejadian dari sesuatu, atau kapan sesuatu terjadi, atau kapan sesuatu akan terjadi. Nah, untuk contoh preposisinya ada at, on, in, before, after, during, about, around, until, throughout. Nah, untuk artinya sendiri, at, on, in memiliki arti yang sama, yaitu di. Nah, namun penggunaannya sendiri yang berbeda. Untuk penggunaannya akan kita bahas pada slide berikutnya. Sedangkan before artinya sebelum, after setelah, during selama, about dan around artinya sekitar, until artinya sampai, dan throughout artinya melalui. Nah, sedangkan untuk penggunaan in, on, at yang memiliki arti sama-sama di sini ada kriteria penggunaan in, on, at untuk preposition of time. Nah, yang pertama kita lihat in. In digunakan untuk menyatakan years atau tahun, months, bulan, seasons, musim, centuries, and times of day. Times of day itu misalnya morning, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk on. Untuk days, hari atau tanggal, dates, tanggal, and specific holidays days. Specific holiday days. Misalnya Christmas Day itu menggunakan on. Itu kan specific holiday days. Dan yang terakhir ada at. Untuk times. Times ini berupa jam. Nah, dan kemudian indicators of expectation and festival. Nah, jadi kayak semacam perayaan gitu. Nah, untuk contoh kalimatnya bisa kita lihat. Easter falls in spring each year. Easter falls in spring each year. Nah, Easter ini jatuhnya pada atau di spring each year. Spring kan musim semi. Di musim semi setiap tahunnya. Nah, kemudian buy me a present on my birthday. Buy me present on my birthday. Birthday ini kan merupakan bisa dikatakan sebagai salah satu days atau specific holiday juga bisa. Pakai menggunakan preposition on. Kemudian, her shift finished at 7 p.m. Nah, karena di sini keterangan waktunya menggunakan 7 p.m. atau bentuk times atau jam yang sangat spesifik, makanya menggunakan preposisi at. Meskipun artinya sama-sama di, tapi in, on, at memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Nah, dan untuk contoh lainnya kalian bisa lihat sendiri.
Kemudian ada preposition of place, kata depan dari tempat atau lokasi atau ya tempat lah. Nah, preposition of place didefinisikan sebagai a preposition that used to show or indicate where something is located or positioned. Nah, jadi untuk menunjukkan atau mengindikasikan di mana sesuatu itu dilokasikan atau diposisikan. Nah, untuk contoh kata depannya sendiri ada at, on, in. Nah, ini sama seperti yang di preposition of time tadi, at, on, in. Cuma untuk di preposition of place, at, on, in, atau in, on, at, sudah agak mulai sedikit gampang dibedakannya. Kemudian ada under, over, inside, outside, above, below, dan masih banyak lagi. Untuk artinya sendiri, at masih diartikan sebagai pada. Sedangkan on bisa diartikan sebagai di, tapi dia berada di permukaan benda. Nah, kemudian in bisa juga diartikan di, bisa juga diartikan di dalam. Sedangkan under itu di bawah, over di atas, inside di dalam, outside itu di luar, above di atas mengambang, dan below itu di bawah. Nah, di sini ada the easy way to understanding the use of preposition of place. Nah, di sini ada ilustrasi gambar yang bisa menunjukkan bagaimana cara menggunakan preposition of place dengan tepat. Kita bisa lihat untuk gambar under, over, in, on, in front of, behind, next to atau beside, terus ada between, near to, dan lain sebagainya. Ada diilustrasikan dalam gambar berikut. Dan kemudian penggunaan in, on, at untuk menyatakan tempat yang memiliki arti sama-sama di atau pada. Untuk in seperti di preposition of time itu ada urutannya in, on, at. Jika tempatnya sangat general maka menggunakan in, sedangkan jika menggunakan in. Jika tempatnya tidak terlalu general maka menggunakan on, dan jika tempatnya sangat spesifik maka menggunakan at. In, on, at diurutkan dari general sedang ke spesifik. Nah, in bisa bagian neighborhood, cities atau kota, terus ada countries, negara. Nah, kemudian on bisa streets, itu nama jalan tanpa nomor misalnya, island, pulau, ataupun vehicle, large vehicle. Nah, kemudian untuk at itu digunakan untuk menyatakan alamat lengkap, misalnya addresses itu seperti sudah ada jalannya, terus dan nomor rumahnya dan lain-lain sebagainya. Dan juga ada specific location. Misalnya ada home, the corner, dan lain-lain sebagainya. Oke, dan kemudian di sini ada contoh lain penggunaan in, on, at untuk kendaraan. Nah, penggunaan in, on, at juga dibedakan berdasarkan jenis kendaraannya. Misalnya in digunakan untuk private transport. Private transport itu kayak misalnya car, mobil pribadi. Terus ada taksi juga bisa menggunakan in karena taksi dikategorikan sebagai private transport. Karena kan kalau misalnya taksi itu pasti kita sendiri kan, nggak bareng penumpang lainnya. Kecuali itu angkot. Kemudian ada on itu seperti public transportation, misalnya bus, train, dan lain-lain sebagainya. Terakhir penggunaan at itu seperti yang di preposition of time juga digunakan untuk menyatakan exact point of location or something. Jadi titik poin yang jelas, yang spesifik. Nah, penggunaannya di sini ada contohnya. The cat is on the table. Nah, kucing itu ada di atas meja. Kemudian, the girls play in the garden. Gadis-gadis itu bermain di kebun atau di taman. Nah, mereka kan bermain di dalam taman tuh, makanya menggunakan in. Kemudian, we will meet at the airport. Airport ini kan sudah merupakan specific location, specific spot, makanya menggunakan at. Nah, dan kemudian contoh-contoh lainnya. Is waving at you from below the stairs. Dia melambai kepadamu dari bawah tangga. Nah, kemudian ada there was a restaurant on our train. Nah, train tadi seperti yang udah aku sampaikan, penggunaan train ada sebagai public transportation, makanya menggunakan on. Dan kemudian
A maximum of 5 people can sit in a taxi. Nah, jadi maksimal 5 orang bisa muat dalam satu taksi. Nah, dan kita sudah masuk ke preposition yang terakhir, the last preposition yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Preposition of movement. Kata depan dari sebuah perpindahan atau pergerakan. Dideskripsikan sebagai to describe how something or someone move from one place to another. Dideskripsikan sebagai cara atau bagaimana sesuatu atau seseorang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya adalah to, through, across, off, down, up, over, past, around, and into. Nah, untuk artinya sendiri, to adalah ke, through, melalui, across, menyeberangi, off itu, off, down, up, dan over itu nanti tergantung situasinya. Dan kemudian ada pass itu melewati, kemudian around, memutari, dan into itu memasuk. Nah, seperti preposition of place tadi, ada juga beberapa cara atau trik untuk mempermudah kalian menggunakan dari preposition of movement ini. Nah, caranya sendiri ada pada gambar. Nah, gambar sini menunjukkan bagaimana kita menggunakan preposition of movement. Ada across, around, away from, down, into, off, onto, dan lain-lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk penjelasan lebih lanjut sendiri, to digunakan untuk movement towards a specific destination, pergerakan menuju destinasi yang spesifik, yang sudah jelas, yang detail. Kita akan menggunakan to. Kemudian through, movement directly inside something and out the other end. Jadi misalnya kita memasuki sesuatu dan keluar dari sesuatu tersebut itu menggunakan through. Kemudian across, movement from one side to another. From one side to another, across, menyeberangi. Dan kemudian ada into, movement entering or looking inside something. Pergerakan memasuki atau hanya melihat di dalam sesuatu. Nah, untuk contohnya sendiri ada banyak di sini. Ada he has gone on vacation to France. Menggunakan to karena destinasinya France, sudah jelas, nama kotanya jelas. Nama negaranya maksudnya Prancis. Kemudian Mike traveled across America on his motorcycle. Mike bertravel melintasi atau menyeberangi Amerika dengan motorcycle-nya, dengan sepeda motornya. Nah, kemudian the train passed through the tunnel. Kereta itu bergerak melewati terowongan. Nah, terowongan kan masuk dan kemudian keluar tuh. Makanya menggunakan through. Kemudian ada contoh-contoh lainnya. James went into the room, Jen went up the hill, went up. Nah, jadi untuk up, down, over itu nanti tergantung ada kondisinya. Ini kan went up the hill, memanjat bukit. Terus ada Jill came tumbling down after, berjalan ke bawah. Terus we will travel over through terrain. The horse runs around the track all morning. A car zoomed past a truck on the highway. Oke, sekian dulu untuk pembahasan materi tentang preposition pada kesempatan kali ini yang juga merupakan rangkaian dari kegiatan Study Challenge by Limetary. Nah, untuk preposisi sendiri yang perlu kalian ingat adalah penggunaan in, on, at. Karena ketiga preposisi itu memiliki arti yang sama, yaitu di atau pada. Tapi penggunaannya yang berbeda. Sedangkan untuk preposisi yang lainnya, kalian hanya perlu tahu artinya saja untuk bisa menggunakan preposisi tersebut dengan tepat. Beda dengan in, on, at tadi karena artinya yang sama yaitu di, tapi contoh penggunaannya baik itu untuk time dan place itu yang berbeda. Oke, di akhir kata sekian dan terima kasih telah menonton. Please hit the thumbs up button and the subscribe button and see you on the next video.